Shalom saudara dikasihi Tuhan, berjumpa kembali saudara. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Saudaraku, kita akan membahas ketika iman harus lewat luka, keraguan Thomas, dan mengapa harus bangkit pada hari yang ketiga. Apa bangkitnya pada hari yang ketiga? Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Saudara, kita baca kebenaran firman Tuhan. Yohanes 20 ayat 27. Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Saudaraku, keraguan sering dipandang sebagai kelemahan iman, tapi hari ini mari kita pelajari bahwa dalam rencana Allah, keraguan juga bisa menjadi jalan menuju keyakinan yang kokoh. Itulah dialami oleh Thomas, salah satu murid Yesus yang dijuluki Thomas si peragu. Saudara dikasihi Tuhan, setelah Yesus bangkit dan menampakkan diri pada murid-muridnya, Thomas tidak ada bersama mereka. Ketika yang lain berkata bahwa mereka sudah melihat Tuhan, Thomas berkata, "Sebelum aku melihat bekas paku dan mencucukkan jari ke dalam lukanya, aku tidak akan percaya." Nah, pernyataan ini sering dianggap sebagai bentuk ketegaran hati, tapi sebenarnya itu adalah kejujuran dari hati yang terluka dan kejujuran dari hati yang bingung. Saudara, Thomas bukan tidak percaya karena ingin melawan iman, tapi karena dia tidak mau percaya secara dangkal, saudara. Ia ingin bukti. Dan yang luar biasa adalah Yesus tidak memarahi Thomas. Sebaliknya ia datang secara pribadi dan memperlihatkan lukanya, bahkan mengundang Thomas untuk menyentuh. Itu artinya Tuhan tidak menolak orang yang bergumul dalam iman, asalkan mereka tetap mencari kebenaran. Haleluya. Secara historisnya ini penting, Bapak Ibu. Kebangkitan Yesus tidak didasarkan pada perasaan atau pengalaman pribadi semata. Thomas yang awalnya meragukan justru menjadi salah satu saksi yang paling kuat. Menurut tradisi gereja timur, Thomas akhirnya menjadi pergi sampai ke India untuk memberitakan Injil dan mati syahid. Orang yang dulunya meragukan berakhir dengan iman yang tidak tergoyahkan. Kini mari kita bahas, saudara, mengapa Yesus bangkit pada hari yang ketiga, mengapa tidak bangkit pada hari yang kedua, dan mengapa tidak bangkit pada hari yang keempat. Ini bukan angka sembarangan, saudara. 3 dalam budaya Yahudi, hari yang ketiga memiliki makna simbolis dan profetik. Dalam Hosea 6 ayat 2 tertulis, pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Hari ketiga secara simbolis adalah hari pemulihan, hari Tuhan bertindak. Secara historis, saudara, orang Yahudi menghitung hari secara inklusif. Jadi Jumat penyalipan adalah hari pertama, Sabtu hari kedua, dan Minggu hari ketiga. Tapi mengapa tidak langsung saja bangkit pada hari berikutnya? Karena Tuhan sedang mengajarkan kita tentang waktu. Ia tidak bekerja menurut terburu-buru manusia. Ia bekerja menurut janji. Haleluya. Beberapa nabi besar dalam perjanjian lama juga mengalami pemulihan di hari ketiga. Yunus keluar dari perut ikan pada hari yang ketiga. Esther menghadap raja dan menyelamatkan bangsanya pada hari ketiga puasa. Hari ketiga adalah lambang dari waktu ketika segala sesuatu yang mati mulai hidup kembali oleh campur tangan Allah. Saudara, Yesus sendiri menubuatkan berkali-kali bahwa ia akan bangkit pada hari ketiga. Dalam Matius 16 ayat 21 dan Markus 9 ayat 31 dan Lukas 9 ayat 22. Ini bukan kebetulan. Ini adalah penggenapan nubuat dan konsistensi antara janji dan penggenapan. Dan ini menjadi dasar keyakinan gereja mula-mula bahwa kebangkitan adalah rencana, bukan reaksi. Saudara, bagi Thomas, kebangkitan itu bukan hanya membuktikan Yesus hidup, tapi membuktikan bahwa pengharapan tidak sia-sia ketika ia melihat luka itu dan berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ia tidak hanya mengakui bahwa Yesus bangkit, ia mengakui keilahiannya. Dari keraguan lahirlah penyembahan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini
Mungkin saudara seperti Thomas. Mungkin ada di antara kita yang mendengarkan video ini seperti Thomas, berjuang untuk percaya karena luka yang belum sembuh. Tapi ingat Bapak Ibu, Yesus tidak menolak orang yang bergumul dalam iman. Ia hadir, ia menunjukkan lukanya, dan ia memanggilmu untuk percaya. Nah, pertanyaannya, beranikah saudara, beranikah kita, dan beranikah Anda percaya walau belum semua pertanyaan kita terjawab? Haleluya. Saya yakin percaya bahwa firman Tuhan yang terdengar pada saat hari ini akan berkarya bagi setiap telinga dan setiap hati yang memberikan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bukan kebetulan Anda mendengarkan firman ini, tapi ada rencana Tuhan bagi setiap kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat dan salam hebat. Bapak Ibu dikasih Tuhan, apabila diberkati dengan video ini, Bapak Ibu dukung kami, tekan tombol subscribe, like, share supaya banyak jiwa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Doa dan harapan kami kita semua sehat-sehat, diberkati oleh Tuhan, usaha, pekerjaan, dan kesehatan kita diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Dan sampai jumpa dalam video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.